Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, Sang Observer of Life. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang cukup amat penting juga untuk dipahami oleh para penderita kecemasan berlebihan. Penjelasan awalnya saya akan mulai dari gambar ini. Ada mobil yang rusak parah. Menurut Anda, apa hal yang harus diperbaiki dari mobil itu? Bodinya, mesinnya, kacanya, atau mungkin elektriknya? Atau keseluruhannya? Atau ada lagi yang lain? Saya yakin Anda pasti menjawab salah satu dari pernyataan saya tadi. Mesinnya, bodinya, kacanya, elektriknya, atau semuanya. Sama seperti saya dulu. Saya ingin berbagi pengalaman di saat tahun 2003 kalau nggak salah. Itu saya pernah mengalami kecelakaan yang membuat mobil saya hancur. Alhamdulillah saya dan keluarga selamat. Saat itu mobil saya ketika dibawa ke bengkel, itu ternyata saya baru tahu ada ahli-ahli masing-masing di sana. Ada ahli kaca, ada ahli bodi, ada ahli cat, ya, ada ahli mesin. Karena dampak dari kecelakaan itu mengakibatkan mobil saya memang benar-benar rusak parah. Bodinya penyot, kacanya pecah, mesinnya terdampak juga, kemudian elektriknya juga terganggu. Nah, ternyata setiap bagian-bagian itu memiliki ahli. Ahli kaca sendiri ada, ahli bodi sendiri ada, ahli cat sendiri ada, ya, ahli mesin sendiri ada. Semua punya ahli masing-masing dalam reparasi kendaraan mobil saya. Tapi saya jadi belajar di sana. Di saat itu mereka hanya bekerja masing-masing pada bidangnya. Tapi yang menariknya, dari apa pengalaman yang saya dapatkan, ini punya kesamaan dengan cara berpikir saya dulu dalam menangani kasus ansietas. Dulu saya menganggap pasien-pasien ansietas disorder yang dimana dia keluhannya itu lambungnya terganggu, jantungnya kencang, nafasnya nyesak, keliengan, dan segala macam. Itu saya anggap persis seperti cara berpikir saya melihat mobil yang rusak tadi. Saya hanya menangani apa yang nampak. Yang nampak sesuai dengan keluhan pasien, itulah yang saya periksa dan itulah yang saya tangani. Persis seperti mobil tadi. Apa yang nampak? Kacanya pecah, perbaiki kacanya. Apa yang nampak? Mesinnya nggak bisa hidup, perbaiki mesinnya. Apa yang nampak? Bodinya penyok, perbaiki bodinya. Cek. Ya. Tapi nggak ada yang bertanya saat itu. Apakah Anda saat mengendarai kendaraan ini, Anda sedang mengantuk? Anda bisa pernah punya pengalaman bawa mobil panjang, bisa melewati, pernah membawa mobil di di jalan yang berkelok-kelok, pernah bawa mobil malam hari, pernah bawa mobil dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, nggak ada yang bertanya itu. Yang ada mobil rusak diperbaiki yang rusak. Ya, itulah penanganan yang nampak. Padahal kalau diteliti, ternyata saat itu saya memang tidak punya pengalaman saat mengendarai mobil dalam waktu panjang. Belum pernah punya pengalaman. Biasanya dalam kota. Ternyata waktu itu saya diminta untuk membawa kendaraan untuk luar kota dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ketidakmampuan saya berdampak kepada apa yang terjadi pada kendaraan saya. Saya mengalami kecelakaan dan kendaraan saya terdampak karenanya. Nah, pada pasien-pasien ansietas ternyata juga sama. Yang terjadi pada dirinya adalah yang nampak badannya rusak. Ada keluhan ini, ada keluhan itu, ada keluhan ini, ada keluhan itu. Tapi sebenarnya yang terjadi pada diri mereka adalah ketidakmampuan mengendari pikiran dan perasaannya. Ini yang tak tergali bagi pasien-pasien ansietas. Ya, pasien datang dengan keluhannya, ingin keluhannya hilang. Ya, sama seperti mobilnya rusak, ingin bagaimana mobilnya itu diperbaiki. Tapi kemampuan mengendarinya nggak berubah, nggak di-upgrade. Ya sama aja, bodinya diperbaiki, semuanya kembali normal. Kalau cara membawa mobilnya masih sama seperti yang sebelumnya, ya kecelakaan itu bisa terjadi lagi. Ya, jadi pasien-pasien ansietas juga hal yang sama terjadi. Dia punya beban masa lalu, dia nggak mampu menggunakan pikiran dan perasaannya untuk menjalani pengalaman itu, melewati masalah itu dengan jalan keluar yang terbaik.
ya, sehingga berdampak kepada dirinya yang masih menyimpan beban-beban emosi yang mengakibatkan tubuhnya rusak. Kalau tubuhnya hanya diperbaiki, jantung diperbaiki jantungnya, lambung diperbaiki lambungnya, nggak tidur diperbaiki tidurnya, keliengan diperbaiki keliengannya, kaki dingin ya diperbaiki itunya. Ya kalau badannya saja yang diperbaiki ya sama seperti perbaikan mobil tadi. Tapi harus pahami dulu, apakah dia sudah punya keterampilan dalam menghadapi perpisahan, dalam menghadapi perselingkuhan, dalam menghadapi kehilangan, dalam menghadapi sakit, dalam menghadapi kematian. Karena kehidupan itu pasti akan menjalani tantangannya seperti itu. Kita akan menghadapi itu. Sama seperti kalau kita membawa kendaraan, kita akan melewati jalan berliku, jalan berlobang, jalan menanjak, jalan malam hari. Itu akan dilewati. Dan kita harus punya kemampuan dalam menjalani itu. Kalau nggak punya, ya akan beresiko kecelakaan. Nah, jadi dalam kehidupan juga harus punya keterampilan, kemampuan dalam mengendarai pikiran dan perasaan. Apalagi keyakinan kita, karena itu punya dampak besar terhadap tubuh. Jika kita menggunakan dengan cara yang salah, maka kita akan mengakibatkan melukai, merusak tubuh kita. Dan kitalah sebagai penanggung jawab itu terjadi. Jangan hanya pikirkan bagaimana memperbaiki keadaan Anda yang ingin diperbaiki, tapi Anda tidak menyadari bahwa penyebabnya adalah ketidakmampuan Anda mengendarai pikiran Anda. Itulah, pahami ini. Kalau Anda ingin dibimbing bagaimana mengupgrade pikiran Anda, silakan join di UMB. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.